Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kita kembali lagi bertemu pada malam hari ini setelah mengikuti kebaktian kebangunan rohani ya. Iya, betul. Yang diselenggarakan oleh Jakarta Conference dengan tema Hope for Indonesia. Dan pada malam hari ini Obsesi Hati kembali hadir dengan judulnya apa malam ini? Judulnya Keluarga dan Lingkungan Hidup. Keluarga dan lingkungan hidup. Ternyata tanpa kita sadari, hubungan keluarga atau keberadaan kita di dalam satu tempat dengan lingkungan hidup itu sangat erat. Sangat erat hubungannya. Ya. Dan dikatakan juga ada satu statement mungkin yang bisa dibaca ya. Nah, bahwa di dalam ada satu statement yang mengatakan bahwa ketika manusia diciptakan, salah satu yang disampaikan oleh Tuhan adalah akan berkuasa atas ciptaan yang lain. Seperti apa berkuasa yang benar? Nah, jadi Tuhan telah berikan kita suatu kuasa pada waktu penciptaan dahulu. Dan itu tertulis di ayat tema kita pada malam hari ini. Silakan dibaca. Baik, ayat tema kita pada malam hari ini terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31, demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan yang indah ini kami dapat bergabung kembali untuk mengikuti acara yang sangat baik, acara Obsesi Hati. Berkati acara dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Berkati tim Hope Channel dan juga semua peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Berkati juga para pemirsa agar dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang baik ini dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa menuliskannya di media sosial pada Hope Channel, yaitu di YouTube dan juga Facebook di kolom komentar. Ya. Saudara boleh tuliskan pertanyaan saudara. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan Ibu. Pendeta Kuntaraf. Shalom Leo dan Fitri. Selamat malam untuk saudara-saudara di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi di sana. Kembali berjumpa. Tapi malam hari ini memang suasananya luar biasa ya. Para pemirsa sebelumnya dikenyangkan dengan apa? Makanan-makanan rohani melalui KKR dan sekarang berlanjut. Wah, luar biasa nih selama 2 minggu ini. Saya percaya kecurahan roh akan menjadi bagian kita semua. Dan kita juga nggak sabar mendengarkan penjelasan dari pendeta dan juga Ibu. Silakan pendeta dan Ibu. Silakan. Terima kasih. Ya, ini adalah judul yang diusulkan kepada kami, keluarga dan lingkungan, dan kita bagi dua. Sekarang untuk lingkungan hidup, kemudian kita akan bahas Senin depan untuk berbagai macam aspek lingkungan yang lain. Nah, berbicara tentang ini tadi sudah dibacakan ayatnya. Penting sekali bahwa waktu Tuhan ciptakan segala sesuatu itu serba baik sekali, ya. Jadi, nah sekarang apa sebetulnya arti daripada lingkungan hidup? Ini adalah satu perkara yang kita perlu untuk dapat mengerti. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotiknya, artinya yang tidak mempunyai kehidupan. Ya. Nah, interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk satu sistem ekologi. Ya, itulah yang disebut ekosistem. Ya. Dan lingkungan memegang peran sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Ya. Nah, kalau begitu kita coba lihat ya komponen yang ada dalam lingkungan hidup itu apa saja. Ada 2 komponen, yaitu komponen biotik atau biotik, makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Dan yang kedua adalah komponen abiotik. Abiotik itu benda-benda yang tak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara, cahaya matahari, dan
percaya atau tidak, ini semua mempunyai pengaruh kepada kehidupan manusia. Ya, nah kita tahu begitu pentingnya akan lingkungan hidup, sehingga ada apa yang disebut Hari Lingkungan Hidup. Ya. Sedunia atau World Environment Day yang diperingati setiap tanggal 5 Juni dimulai sejak tahun 1972 ketika Majelis Umum PBB menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada saat konferensi di Stockholm. Nah, apa yang terjadi? Kemudian ada tema-tema dari Hari Lingkungan Hidup setiap tahunnya, ya, yang dirayakan dengan berbeda. Misalnya tahun 2022 judulnya adalah Satu Bumi. 23 Solusi untuk polusi plastik. Kemudian tahun 2024 ini tahun ini ya Juni ya, Only One Earth, satu bumi untuk masa depan. Dan di Indonesia disebutkan Satu Bumi untuk Masa Depan. Ini penting sekali sebab semua kita terlibat berada dalam satu bumi. Nah, kita harus mempunyai sadar lingkungan hidup, ya. Setiap keluarga harus punya kesadaran ini. Komitmen melestarikan lingkungan harus dimulai dari keluarga. Jangan kita tunggu orang lain yang bikin, tapi kita punya keluarga sendiri. Apakah kita ada komitmen untuk melestari lingkungan apa tidak? Nah, termasuk bagaimana mendidik generasi yang peduli terhadap lingkungan, mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Jadi menjaga kelanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kewajiban seluruh masyarakat. Sebab kalau misalnya kita merusak lingkungan hidup, itu mempunyai bahaya untuk kita punya anak cucu, ya. Untuk itu bijak dalam menggunakan sumber daya alam dan bagaimana laku peduli lingkungan dalam keseharian sangatlah penting. Oke. Nah, dalam hal ini kita perlunya apa? Teladan. Model, ya. Satu modeling. Bagaimana orang dewasa dapat menjadi teladan untuk generasi selanjutnya dalam membangun gaya hidup atau lifestyle, pola pengasuhan seperti apa yang digunakan orang tua untuk membangun keluarga yang peduli lingkungan hidup, serta bagaimana mendidik anak-anak sejak dini untuk sadar literasi lingkungan. Ini satu pertanyaan yang perlu kita tanya kepada masing-masing keluarga, ya, termasuk yang menonton Obsesi Hati ini. Apakah kita cukup peduli dengan lingkungan? Ya, apakah kita sebagai bapak atau sebagai ibu mempunyai menjadi teladan di dalam, ya, menjaga lingkungan ini? Sebab kita tahu ada berbagai macam penyebab, misalnya perubahan iklim. Ini sekarang ramai sekali dibahas, perubahan iklim. Apa yang terjadi? Dikatakan bumi kita disebut bukan lagi sedang mengalami pemanasan global, bukan dikatakan global warming lagi, tapi pendidihan. Artinya sudah betul mendidih, sangat-sangat panas global. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi akibat aktivitas manusia yang merupakan faktor pendorong utama dari perubahan iklim ini. Kita yang membuat itu. Dan kalau kita dalam keluarga tidak memberikan contoh kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita, maka mereka tidak bisa mengenal bagaimana caranya untuk menjaga lingkungan itu, because they learn by modeling. Ingatlah. Jadi bagaimana tugas manusia dengan alam? Ya, kita kembali kepada Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, jadi tugas manusia adalah untuk memeliharakan. Tuhan menciptakan dan kita diminta untuk ikut memeliharakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita dapatkan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam memelihara lingkungan hidup menurut Alkitab. Kita coba lihat beberapa di antaranya, misalnya Amsal 3 ayat 19 dan 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaraan dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah mempertimbangkan dan kebijaksanaan itu menjauhi dari matamu. Peliharalah itu. Jadi Tuhan mau supaya kita pelihara ini lingkungan kita. Apa itu yang harus dipelihara? Yang Tuhan telah berikan, ya, pohon-pohonan ataupun juga taman yang Tuhan berikan kepada kita ataupun lingkungan. Kita harus peliharakan, dikatakan. Kemudian Allah yang telah menciptakan kita dapatkan berulang-ulang di dalam Alkitab, ya. Dalam Kolose 1
16, Allah menciptakan segala sesuatu dan di dalam dan oleh Yesus Kristus. Dan Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Anda semua, kita semua adalah ciptaan Tuhan ya. Ya. Jangan pernah lupa ya, kita harus selalu ingat, oke. Kemudian apa yang dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 1 ya. Ya, dikatakan bahwa Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi segala sesuatu harus ya memuliakan nama Tuhan. Adalah apa yang kita buat juga harus memuliakan nama Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 104. ya, ayat 5 sampai 6, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik dan melampaui gunung-gunung. Jadi Tuhan yang mengatur semuanya ini, ya. Ya. Terus kita lihat dalam Mazmur 104 ayat 14 sampai 16, engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Jadi ini gambaran bagaimana Tuhan telah menciptakan segala sesuatu adalah untuk kebaikan kita. Iya. Memang sebelum menciptakan manusia, Tuhan menyediakan dulu apa yang akan dinikmati oleh manusia. Ini adalah satu hal yang luar biasa, ya. Tetapi apa yang terjadi? Sayang punya sayang, manusia merusak lingkungan. Iya. Kita lihat di dalam Yesaya 24 ayat 4 dan 5. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Jadi berbagai macam pembakaran hutan ataupun bagaimana manusia itu merusak akan alam, buang sampah sembarangan dan sebagainya, maka itu memberikan suatu bahaya yang luar biasa. Dan apa yang terjadi bagi mereka yang merusak lingkungan itu? Wah, kita baca dalam Wahyu 11 ayat 18, Allah akan membinasakan orang-orang yang sedang merusak bumi. Wah, luar biasa. Iya. Dan bagaimana manusia, bagaimana ini bumi ini dirusak? Iya. Bumi akan rusak akibat ulah manusia. Manusia tidak akan dibiarkan merusak bumi untuk selamanya. Semua masalah lingkungan hidup akan diselesaikan oleh Allah, bukan oleh manusia. Oke. Nah, bagaimana dengan kerusakan alam? Ya, krisis lingkungan terjadi akibat dua hal, yaitu pertama, proses alam itu sendiri, ya. Kemudian kedua, akibat dari ulah manusia. Nah, contohnya kasus di Jakarta pada tahun 2014. Sampah itu menumpuk hingga menutup 3 dari 4 pintu air di Karet. Makanya jadi banjir. Iya, kemudian hal itu terjadi karena manusia yang semena-mena tidak merawat lingkungan, membuang sampah ke sungai atau membuang limbah pabrik ke sungai, ya. Sehingga timbullah banjir. Jadi ini terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Ya, baik. Kemudian kita harus selalu ingat Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ini ditekankan juga dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam Kisah Rasul 17 ayat 24 dan 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi segala keindahan alam sejak semula Ia ciptakan sebagai gambaran kasih-Nya kepada kita. Ini merupakan hadiah yang luar biasa, indah dan diberikan kepada kita. Itulah yang kita dapat menikmati, ya. Kita lihat bunga-bunga yang segar, yang cantik. Kita dapat menikmati akan buah-buahan, ya, sayur-sayuran untuk kesehatan kita. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Dan apa rencana Tuhan? Ya, dalam Pengkhotbah 1 ayat 4, bumi tetap ada selamanya. Artinya bumi akan selalu ditinggali. Ya, kemudian orang-orang benar akan memiliki bumi dan mereka akan tinggal di situ selamanya. Ya, kita tahu bahwa artinya bukan hanya di bumi ini, tetapi di bumi yang akan datang. Ya. Baik, jadi satu waktu bumi akan benar-benar pulih kembali. Ya, Tuhan akan pulihkan kembali. Padang belantara dan tanah yang gersang akan bergembira. Padang gurun akan bersukacita dan berbunga seperti safron. Yang tertulis dalam Yesaya 35 ayat 1. Jadi ini hal yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana tentang peran kita, ya? Perlu tips gaya hidup yang
ramah Lingkungan. lingkungan. Apa itu? Ya, pertama, ajak anak-anak bermain di luar rumah. Ya, untuk menikmati keindahan Ya. alam. Ya, ada ya. Yang kedua, gunakan produk yang ramah lingkungan ya. Jadi environmental friendly ya. Ya. Kemudian Tetapkan sistem 3R R. ya. Itu apa? Reduce, reuse, recycle. Ya. Ya. Jadi dipakai ulang-ulang. Nanti kita akan terangkan satu persatu ini. Kemudian yang keempat, ya hindarkan membakar sampah sembarangan. Itu memberikan polusi. Nanti kita akan terangkan. Tanam lebih banyak pohon-pohon. Ini Iya. penting sekali ya. Untuk kita dapat nikmati, sebab kita hidup, kita memerlukan oksigen. Kemudian kita tahu bahwa itu pohon-pohonan mengeluarkan oksigen untuk kita, dan kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang diperlukan oleh pohon-pohon. Ya. Oke, jadi sekarang kita coba lihat, ajak anak bermain di luar rumah. Ya, ini caranya kita untuk mempertahankan lingkungan ya. Bermain di luar ruangan merupakan salah satu cara yang bisa bunda, ibu ya lakukan untuk memberikan pengertian kepada si kecil mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Jadi dia bisa lihat, wah ini bunga-bunga, dia belajar dari itu dan dia bisa lihat bagaimana penciptaan Tuhan itu begitu hebat ya. Ya, ajak mereka untuk menanam, misalnya Ya. menanam stroberi dan sebagainya. Ya. Nah, untuk melakukannya, Bunda bisa membiarkan dia bermain di taman perumahan atau mengajaknya memetik buah dan sayur langsung di perkebunan. Perkebunan, Ya. ya. Ya, Dan melihat luar biasanya ciptaan Tuhan itu. Ya, saya sangat senang sekali kami punya cucu Caitlin. Wah, dia suka pergi sama anak kami Andrea. Di pekarangannya itu dia petik apa persimmons ya. Wah, kadang-kadang dia kasih tunjuk oma. Persimmon itu kesemek. Kesemek ya. Dia kasih tunjuk oma, opa, tengok sampai 100 lebih persimmons itu. Dan dia petik supaya dia tunggu sampai persimmons itu jadi apa ya? Jadi matang ya. Jadi dia bisa belajar, oh ini bagaimana Tuhan mengeluarkan buah-buah ini untuk kesenangan kita ya. Kemudian saya melakukan kegiatan di luar ruangan bersama si kecil, Bunda bisa memberikan pemahaman mengenai cara menjaga alam. Misalnya dengan memberitahu pentingnya menanam pohon dan tidak membuang sampah sembarangan ya. Jadi ini penting sekali ya. As a mother Ya, sebagai ibu. Oke. Ya, Gunakan produk ramah lingkungan. Ya, Bunda bisa terapkan menggunakan berbagai produk rumah tangga yang ramah lingkungan sebagai salah satu cara untuk menjaga lingkungan bersama keluarga. Ya, saat mencucinya misalnya memilih deterjen yang nggak ada pewanginya. Pewangi itu kan chemicals atau deterjen dengan lebih sedikit busa yang menghasilkan lebih sedikit limbah bahan kimia. Jadi kita tahu bahwa bahan-bahan kimia itu adalah sesuatu perkara yang membahayakan kepada kesehatan tubuh kita. Bunda bisa menggunakan bahan-bahan alami yang ada di rumah seperti cuka apel, Ya, itu kita peranan jeruk atau lemon, ya. Dan baking soda. Untuk dijadikan cairan pembersih rumah. Jadi ya. kita tidak usah pakai bahan-bahan yang kimiawi itu, tapi kita guna yang natural ya, vinegar, apple vinegar ya, itu bisa kita pakai ya. Oke. Kemudian terapkan 3R ya. Apa Sistem ini? 3R, reuse. Jadi menggunakan kembali. Ya. Jadi misalnya tentang Jangan bagaimana dengan ini botol plastik ya. kita bisa taruh di dalam tempat-tempat yang bisa di reuse kembali atau reduce. Di beberapa tempat, misalnya waktu di Maryland, ya kami tong sampah itu ada 2, ya. Satu adalah untuk betul-betul sampah, yang lain adalah sesuatu perkara yang bisa recycle. ya. Jadi plastik-plastik masuk di situ dan itu akan bisa di recycle kembali, ya. Kemudian ada tempat pembuangan sampah juga di sini, ada juga tempat khusus untuk recycle dan yang lain adalah untuk sampah. Ya. Jadi ini ingat 3R. Reuse, reduce, recycle. Reduce ya mengurangi pemakaian ya, kemudian recycle artinya kita pakai ulang. Nanti kita akan terangkan. ulang ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat contoh dari penerapan 3R itu. Ini, ya. Misalnya penyimpan berbagai perlengkapan si kakak. Kan kakak itu banyak kali ya, mainan-mainannya lah, bukunya lah, pakaiannya. Nah, untuk digunakan kembali oleh si adik di kemudian hari. Jadi ini sudah namanya recycle. Ya. Ini hal yang penting sekali. Misalnya dari kakak
ke adik, kemudian dari adik adik bisa ke berikan orang kepada sepupunya. iya. Kemudian kami sekarang kumpulkan sesuatu yang untuk dibawa ke Indonesia untuk mereka yang memerlukan ya. memerlukan. Oke. Jadi pakaian yang sama masih bagus ya, tetapi bisa dibagikan kepada yang lain. Karena anak-anak kan enggak cepat sekali bertumbuhnya. Baru beli baju ini hari baru bulan depan sudah sempit karena dia sudah bertumbuh. Jadi daripada dibuang ya di recycle. Kemudian bunda bisa membiasakan anak untuk membawa botol minum, tempat makan, dan kantong belanja sendiri saat berpergian keluar rumah, sehingga mengurangi dan menghindari pemakaian plastik sekali pakai. Nah, kita lihat kan di bawah ini kita bisa lihat bagaimana reusable bags yang kita bisa pakai untuk belanja supaya jangan pakai plastik lagi ya. Dan kami berjalan banyak menggunakan membawa termos air ya yang langsung kita minum. Oh, kalau tidak salah ini Hope Channel juga mempunyai apa istilahnya itu tumbler atau apa ya. Jadi, termos ya. kecil. Jadi yang digunakan untuk mengisi air, kemudian kita tidak usah ganti-ganti setiap ada tempatnya. Baik, kemudian hindari membakar sembarangan. Ya. Asap hasil bakaran sampah mengandung bahan kimia yang berbahaya yang membawa dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan bunda dan keluarga. Nah, kita sebagai keluarga yang mengerti akan bagaimana caranya menghidupkan lingkungan, kalau kita lihat tetangga atau siapa saja yang membakar itu, mungkin mereka nggak ngerti. Jadi kita langsung kasih tahu, Bu, jangan bakar ini sebab ini polusi. Ya, ini bisa orang yang anak-anak kecil yang sakit asma bisa kumat dia punya asma ya. Jadi biar ini, jadi tolong sama mereka biar dikasih matikan itu pembakaran sampah. Dan banyak sampah-sampah itu dapat jadi kompos. Kompos. Jadi kompos, jadi menjadi pupuk ya dan sebagainya. Dan ini adalah satu cara yang sangat bagus, dan kebetulan kami dari Yayasan Advent Peduli Indonesia biasa memberikan training kepada orang di dalam penggunaan kompos ya, artinya menghasilkan kompos. Baik, jadi bagi lingkungan hal ini tentu menyebabkan polusi udara, sementara bagi kesehatan itu dapat merusak tubuh. Jadi kita harus hindarkan pembakaran sembarangan ya. Jadi ini kita harus lakukan secara konsisten, menyebabkan keluarga memiliki kebiasaan yang baik. Kalau mau buang sampah mungkin bisa dia gali tanah, dia taruh di dalam itu, akhirnya nanti itu jadi kompos jadi pupuk ya untuk penanaman. Oke. Nah, kesimpulan yang kami bisa dapat ya adalah sebagai berikut. Ya. Allah telah menciptakan dunia ini oleh sebab kasih-Nya. Bayangkan, sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sudah semua dibikin bagus. Tanaman-tanaman ada, udara yang bagus, buah-buahan, biji-bijian Tuhan siapkan sebelum penciptaan manusia. Okay. Jangan pula kita manusia bikin rusak lingkungan ini. Ya, itu sudah salah. Kemudian kepada kita diminta untuk memeliharanya. Jadi jangan kita merusak. Jadi kita merindukan agar anak cucu kita dapat menikmatinya, menikmati planet ini ya. Sebab itu marilah kita bersama-sama agar anak cucu bisa menyaksikan keindahan alam dengan sendirinya, merasakan bentuk cinta kasih Tuhan yang lewat anugerahnya atas alam yang indah sekali ya. Dengan dan demikian, ingat ya, apa yang terjadi kalau kita memiliki Yesus? Ya, kita akan mencintai Yesus dan kita ingat bahwa Yesus adalah pencipta alam ini dan kita tidak mau merusaknya. Maka anggota keluarga dapat hidup rukun dengan alam dan tetap dapat ramah lingkungan sampai di hari tua. Main di luar ya, enjoy alam yang Tuhan telah berikan. Jadi itulah keluarga dan lingkungan hidup, dan minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang berbagai macam aspek lingkungan yang lain di dalam keluarga yang penting untuk keluarga masing-masing. Baik, kami serahkan kepada moderator untuk segmen berikutnya. Baik, terima kasih banyak untuk pembahasannya Pendeta dan Ibu ya, cukup jelas ya. Dan memang ini masih part 1 ya. Iya, betul. Masih ada sambungannya di minggu depan ya. Ini masih lingkungan hidup dasarnya, di sekitar. basicnya, ini hanya basicnya. Yang utama yang saya dengar tadi, saya tangkap adalah usahakan ajak anak untuk apa? Pergi ke alam, menikmati. supaya mereka apa? Mencintai alam itu sendiri. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini memang dari kecil harus diajarin ini. Jangan buang sampah sembarangan, harus buang sampah pada tempatnya. Dan
belajar menanam pohon. Ya. Seperti cucunya Rita dan Ibu Iya. memetik pohon apa buah tadi, nah itu belajar mencintai, bagus itu ya. Betul. Betul. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Kamu ngapain? Biarin aja di situ. Nanti tangan sama bajunya kotor, kamu sakit, dimarahin mamanya nanti loh. Udah nggak usah, biarin aja. Tuh, itu nanti mereka yang bersihkan. Jadi kamu nggak usah pungut lagi. Ayo nak, kita pulang. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Dan saat ini kita masuk ke segmen kedua, yaitu activity dan talk show. Iya, kita. Dan sudah ada beberapa responden kita ya, Iya, betul yang sudah berkenan berpartisipasi ya Betul. untuk dalam segmen 2 ini ya. Iya, Dan ada beberapa pertanyaan ini saya lihat yang ditanyakan kepada para responden kita. betul. Pertanyaan yang pertama ya, saya langsung saja bacakan. Menurut kamu, penting nggak secara pribadi untuk menjaga dan merawat lingkungan? Contohnya seperti buang sampah di tempatnya, menggunakan air dan listrik seperlunya, mengurangi plastik sekali pakai, menghemat bahan bakar, dan lain-lain. Oke. Nah, mari kita saksikan di video yang berikut ini. Penting banget karena kan kita itu istilahnya nggak hidup sendiri juga ya, apalagi kita di tempat lingkungan yang memang banyak orang, kita juga harus menjaga lingkungan. Contohnya ya kayak buang sampah pada tempatnya, buat saling kenyamanan aja, dan tentunya yang ngerawat juga, apalagi ini tempat umum gitu. Itu sih. Penting banget sih menurut aku, karena kalau kita nggak bersih, terutama pribadi aku tuh nggak nyaman banget. Ya. Penting karena merawat lingkungan itu salah satu kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Karena dampak dari menjaga keamanan dan lingkungan juga berdampak pada kita untuk kenyamanan bersama. Karena kalau bukan kita yang menjaga keamanan lingkungan, siapa lagi, karena makhluk hidup yang berakal kita. Penting banget pastinya. Karena pertama untuk kesehatan diri sendiri, kedua untuk lingkungannya itu sendiri ya. Jadi buat orang-orang yang di sekitarnya juga akan ikut untuk menjaga kalau kita sendiri juga menjaga. Gitu. Baik, terima kasih kepada para responder yang sudah menjawab ya. Dan jawaban mereka semua bagus-bagus, dan memang itu faktanya iya, ya, sangat sekali. penting ya untuk menjaga lingkungan seperti sudah mereka katakan. Senang sih kalau ngeliat anak muda Betul. yang mempunyai pemikiran yang seperti ini, dan memang lingkungannya harus dijaga. Betul. Ya, saya suka dengan lingkungan yang asri soalnya. Jadi sekarang kalau kita perhatikan, kalau di lingkungan kita atau kita berada di satu tempat yang banyak pohon, rapi, Teduh ya. adem ya gitu ya. Betul. Tapi kalau nggak ada tuh, aduh panas perasaannya gitu, gersang ya. Gersang. Betul. Baik, kita akan masuk saja ke pertanyaan kedua. Apa saja yang sudah kamu lakukan? Nah, kita dengarkan video yang satu ini.
Ya contohnya kayak buang sampah pada tempatnya, terus kayak misalnya event itu bukan sampah punya aku pun mungkin aku akan taruh di tempat sampah, karena kan ibaratnya kita memang mempekerjakan, istilahnya mungkin setiap tempat mempekerjakan halaman kebun gitu ya, tapi kan ya bukan berarti untuk buang sampah seenaknya, udahlah ada tukang kebun, ya kita harus sadar dari diri sendiri dulu sih untuk lakukan itu. Kalau aku pribadi karena aku tinggalnya kos, paling nggak buang sampah limbah minyak bekas masak sih, terus sama nggak buang sampah sembarangan. Banyak, salah satunya membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas piket sesuai harinya, dan kerja bakti di lingkungan sekolah, membersihkan sampah-sampah sekolah. Palingnya buang sampah pada tempatnya, kita contohin ke orang-orang yang di sekitar supaya ngikutin apa yang kita lakuin untuk menjaga lingkungan. Baik. Memang mereka bagus-bagus menjawabnya dan memang pelaku-pelaku berarti ya. Dan mereka orang-orang yang memang ramah lingkungan, mereka juga bersih. yang paling mudah dilakukan adalah buang sampah pada tempatnya Iya, sih. itu dia. Itu sepertinya masalah yang sepele ya, yang akan ada tukang kebersihan segala macam. Tapi kalau kita nggak lakukan dengan benar, itu sangat merusak lingkungan seperti yang sudah dijelaskan oleh pendeta dan ibu tadi. Yang awal yang kita bisa lakukan yang mungkin tidak membutuhkan effort yang terlalu besar, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Buang sampah diri sendiri lah. Ya, ada paling tisu nggak, ya. atau apa, langsung buang ke tempat Langsung aja, sampah. betul. Jangan diletak-letakin sembarangan ya. Itu yang paling mudah kan, ditanyakan apa yang Betul. sudah kamu lakukan, itu yang paling gampang. Buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah secara keluarga juga penting untuk berkolaborasi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan? Mengapa? Kita ikutin video berikut ini. Menurut aku penting banget karena lingkungan itu ya kembali lagi seperti di statement aku di awal, maksudnya kita tinggal tidak hanya sendiri gitu ya, nggak di hutan gitu, jadi kita harus menjaga kenyamanan, kelestarian lingkungan bersama. Ya contohnya sih mungkin kayak jangan bakar sampah kali ya, itu kan kalau bakar sampah kalau emang cuacanya lagi nggak hujan itu bakal polusi banget dan memang nggak banyak banget pohon, mungkin kayak di sini gitu, itu aja sih. Penting banget, apalagi sebuah keluarga ya, kayak misalnya lingkungan RT gitu, kalau satu rumah nggak bersih, terus samping rumahnya juga nggak bersih, itu pasti jadi kotor banget lingkungannya, kumuh kayak gitu. Penting karena itu juga bisa menjadi salah satu faktor untuk kesehatan kita, karena kalau kita menjaga lingkungan otomatis kita juga jadi bersih, jadi kita terhindar dari kuman-kuman yang bakal menyerang penyakit. Kalau untuk keluarga, ya untuk kesehatan keluarganya itu balik lagi sih ke kesehatan ya, untuk kebersihan itu. Baik, itu betul banget ya. Betul. Karena di keluarga kita juga saya dan istri termasuk orang pembersih ya. Jadi kita mulai harus dari keluarga kita. Ya. Kalau rumah kita kotor, waduh bayangkan itu gimana tuh. Dan ya syukurnya saya dan istri nggak bisa tuh rumah kotor gitu ya. Jadi kolaborasi dari dalam keluarga ini sangat penting. Karena kalau mulai dari diri kita sendiri, keluarga, Keluarnya lebih mudah. biasanya keluarnya tuh ya lebih gampang. Ya. Betul sekali. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikut. Apakah ada kebijakan tertentu dalam keluargamu terkait penggunaan barang-barang sekali pakai atau plastik? Nah, kita saksikan video yang satu ini. Ada. Jadi kebetulan memang mamaku ini kan tipikal orang yang ini ya, misalnya kayak aku jajan gitu, ada satu microwave, nah itu digunain sama dia buat tanaman sih. Jadi dia nggak yang dibuang gitu, dipakai buat tanaman. Terus ditanemin kayak toge, kangkung, terus biasanya sih kayak tanemin jeruk ya. Sebenarnya itu nggak yang berbuah banget, tapi seenggaknya tempatnya bisa kita gunakan lagi gitu sih.
sebenarnya mulai beberapa tahun terakhir untuk mengurangi penggunaan plastik ya, terutama kayak untuk beli-beli makanan, untuk belanja itu udah mulai ganti bawa tas sendiri, untuk minum kemana-mana udah pakai botol yang tahan lama kayak gitu. Ada. Kalau dari keluarga aku, kalau mau belanja di supermarket kayak Carrefour itu pasti bawa tote bag. Karena itu emang udah jadi kebijakan juga kan ya sekarang. Jadi emang bagusnya pakai itu sih supaya kita tidak menggunakan sampah plastik karena itu lama banget daur ulangnya. Kalau di keluarga sendiri sih udah mengurangi bahan plastik sih kalau belanja. Gitu aja. Baik, ya. Nah, kalau yang nomor 4 ini pertanyaannya saya mau minta pendapat dari pendeta dan ibu nih, karena saya yakin pengalaman di Amerika akan lebih sangat ketat ya. Betul. Mengenai penggunaan barang sekali pakai dan juga plastik. Gimana nih pendeta dan ibu untuk pertanyaan nomor 4 ini? Ada kebijakan nggak paling nggak di dalam keluarga rumah tangga pendeta dan ibu mengenai barang sekali pakai atau plastik, terutama dengan regulasi pemerintah Amerika Serikat? Ya, silakan. Mungkin boleh sharing pengalaman yang ada di sana. Baik, misalnya untuk minum saya sudah sebutkan tadi kita selalu bawa tumbler, ya. Jadi bukan langsung dari botol plastiknya, ya. Itu lebih sehat. Saat yang sama kita tidak bisa menghemat penggunaan plastik, ya. Kemudian plastik itu di recycle. Iya, pembuangan plastik itu kita masukkan satu kontainer yang khusus, ya. Jadi akan pergi ke tempat pembuangan sampah yang akan juga di recycle, ya, begitu. Jadi kita bagi tempat. Jadi umpamanya untuk barang-barang yang tidak bisa di recycle, artinya sampah ditaruhlah di plastik yang berwarna hitam. Ya, jadi itu kita tahu bahwa yang hitam itu adalah untuk dibuang di tong sampah kalau kita pergi ke tempat pembuangan sampah. Sedangkan seperti botol-botol, ya, plastik apa semuanya itu ya kita buang di tempat kantong plastik yang berwarna putih. Jadi kita terus tahu, oh ini adalah untuk recycle. Dan kalau kita recycle plastik yang itu juga kita harus buang aja gitu di tempat tong sampahnya. Nggak bisa kita buang dengan plastiknya, tapi dibuka begitu dan dibuangkan langsung. Dibuang isinya dibuang ke tempat yang untuk recycle. Sebab kita punya rumah ini, kita punya kampus ini, Sentri kampus ini, di sebelahnya, di depannya itu adalah tempat untuk pembuangan sampah. Ya, hanya untuk Wake County. Iya, beberapa ratus meter lah dari sini, ya. Jadi kita pergi ke sana, ya, dan buang. Untuk buang. Ya. Baik, nah ini satu pengalaman yang baik, makanya kita minta pendapat dari pendeta dan ibu ya. Mungkin di Indonesia sebenarnya sudah ada sebagian besar yang menerapkan, tetapi belum secara menyeluruh ya. Nah itu mungkin para pemirsa dan kita semua boleh mulai mempraktekannya paling nggak di dalam rumah tangga kita ya, memisahkan barang-barang yang bisa di recycle dan memang benar-benar sampah ya. Sampah dapur juga, gitu kita ya. Kita kayaknya harus coba juga di rumah kita itu ya. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan? Kita akan mengikuti video yang berikut ini. Untuk memberikan kontribusi tentunya dari hal yang kecil aja sih ke rumah tangga ya, contohnya jangan bakar sampah, terus kayak selokan juga kan biasanya kalau kena hujan banjir, kalau nggak kena hujan ya kering. Nah itu biasanya kalau ada sampah yang suka numpuk, terus kerja bakti di rumah. Tapi kan kalau kerja bakti itu kan emang harus sama-sama ya RT RW. Tapi yang pasti dari diri sendiri dulu, contohnya ya kayak jangan bakar sampah, jangan buang sampah sembarangan, sama barang sekali pakai kita gunain lagi aja. Itu sih. Kalau aku milah sampah plastik sih, biasanya nanti kita kirim ke tempat untuk daur ulang. Kan sekarang udah banyak ya kelompok-kelompok yang mendaur ulang sampah kayak gitu. Jadi biar nggak jadi limbah juga ke TPS-nya. Kerja bakti di sekitar rumah itu kayak organisasi Karang Taruna. Ya kalau di rumah
pemakaian AC ya. Pemakaian AC itu paling kalau kita lagi benar-benar butuh aja, jadi nggak selalu 24 jam pakai AC. Untuk listrik juga nggak terlalu apa, kalau nggak penting lampu kita mati-matiin gitu. Iya, saya setuju banget tuh tadi salah satu kontribusi yang bisa dilakukan adalah jangan bakar sampah, sumpah. Iya, betul. Karena kadang ya di lingkungan kami masih ada juga tetangga-tetangga yang suka bakar sampah. Jadi kadang-kadang saya pribadi agak nyesak juga itu kalau menghirup itu ya. Karena itu kan polusi ya memang Ya, selain untuk itu, kemana-mana bau, Iya. ke badan kita bau, baju dan segala macem. Di rumah juga jadi pengap, nggak bisa keluar gitu kan, asapnya kena ke baju-baju yang dijemur. Aduh, minta ampun. Jadi kalau saya memang lebih menjadi mengganggu pernapasan gitu ya. Jadi Iya, itu betul. itu memang harus disadari bahwa ya kembali ayo Bapak Ibu yang ada di rumah, kita semua hindari bakar sampah yang tidak pada tempatnya ya. Jadi supaya tentunya kita berharap kalau kita Alkitab katakan gimana? Kalau kita ingin orang lain lakukan sama kita, ya kita lakukanlah. Jangan, kalau kita nggak mau orang lain lakukan seperti itu, ya kita jangan lakukan gitu. Ya, karena kalau kita yang mengalami sendiri, kita nggak rasanya nggak enak ya. Baik, kita lanjut masuk ke pertanyaannya, karena mungkin kita agak sedikit-sedikit tanya ke para narasumber karena waktu kita yang sangat terbatas ya. Iya. Nomor 6, bagaimana cara memotivasi anggota keluarga untuk mengurangi pemborosan dan menjaga lingkungan? Nah, kita akan mengikuti video yang satu ini. Memotivasinya gampang aja sih sebenarnya ya, dengan cara ngajak gitu. Contohnya kalau misalnya ya tadi beli barang yang ada microwave-nya, nah itu kayak gitu, jangan dibuang. Kalau misalnya emang mau buang ya buangnya yang bener. Terus kalau misalnya emang nggak bisa ya udah mending kita pergunakan buat yang lain aja, kayak gitu sih. Memotivasi susah banget sih, terutama kan kita biasa sering jajan ya. Paling pertama sih ngurangin jajan dulu untuk masak di rumah. Terus kalau belanja, kalau ibuku udah mulai pakai jasa yang isi ulang gitu, kayak sabun-sabun kayak gitu udah mulai pakai isi ulang ya. Mengurangi pemborosan. Ya itu sih, kayak kita jangan, misalkan kayak udah beli barang ini nih, terus baru berapa kali dipakai langsung dibuang. Kayak kita kan masih bisa pakai selagi masih layak pakai, kita pakai, jadi nggak buang-buang gitu. Jadi ya gitu deh. Motivasinya ya dari diri kita sendiri. Jadi kita contohin gimana kita menjaga lingkungan, kita kasih tahu ini untuk kesehatan juga loh. Jadi nanti yang lain juga bakal ngikutin sih kalau dari kitanya gitu. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau dari saya pribadi ini pertanyaan nomor 6 ini salah satu sekarang yang sedang digalakan adalah penggunaan mobil listrik ya, atau motor listrik ya. Karena di sini kan bicara mengenai pemborosan. Karena secara nilai uang kalau kita menggunakan bahan bakar yang ada itu nilainya lebih besar daripada menggunakan listrik. Ya, makanya saya sangat setuju mendukung program pemerintah untuk penggunaan alat kendaraan dengan menggunakan listrik ya, baik motor maupun mobil. Karena itu apa? Menjaga lingkungan juga. Berarti naik LRT dan segala macam itu iya, sangat atau membantu naik transportasi umum. Dan puji Tuhan sekarang ini di Indonesia, terutama di, saya nggak tahu kalau di daerah Jakarta, lain ya, ya. di Jakarta ini transportasi umumnya itu udah sangat mendukung ya, dengan adanya LRT, MRT, bahkan kereta cepat, semuanya itu tidak menggunakan bahan bakar yang merusak lingkungan. Ya, betul. Jadi ya kita tinggal tunggu saja, karena memang mungkin sekarang kendaraan listrik masih agak mahal ya. Saya yakin ke depan akan semakin maju Indonesia, sehingga akan membantu apa? Mencegah kerusakan lingkungan ya. Betul. Baik, pertanyaan ketujuh, sepertinya para responden kita diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita ini ya. Jadi pertanyaan bicara mengenai keluarga dan lingkungan, ada nggak pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepada narasumber? Nah, nanti pendeta dan ibu boleh menjawabnya nih. Kita akan menyaksikan video yang satu ini.
ada nggak sih kayak dari lingkungan ini tuh harus kita jaga seperti apa? Kalau misalnya kayak buang sampah itu kan hal yang kecil banget ya. Mungkin kontribusi apa yang perlu kita lakukan yang berefek besar ke depannya gitu. Dari aku itu aja sih. Kalau di Indonesia kan masih jarang banget orang yang aware ya. Kalau aku karena di kosan juga orang-orang masih suka buang sampah limbah minyak sembarangan gitu. Paling gimana ya supaya orang tuh bisa lebih, ada nggak sih cara praktis supaya orang nggak buang limbah minyak goreng tuh ke pembuangan sampah langsung gitu, ke pembuangan air langsung gitu. Bagaimana cara narasumber menjaga keamanan lingkungan? Kan cara setiap orang kan beda-beda ya. Jadi cara dari dia untuk menjaga keamanan lingkungan. Pertanyaannya paling untuk penggunaan plastik sih, untuk sekarang kayaknya masih banyak ya yang di supermarket kayaknya masih ada deh yang pakai plastik. Terus untuk sampah-sampah di lingkungan kadang juga masih ada yang berserakan, nggak tahu karena kurang perhatian orang dirinya sendiri atau kayak gimana. Itu gimana caranya untuk pemerintah atau instansi terkait untuk lebih orang-orang tuh aware sama itu gitu, ada sampah. Ada gitu aja. Baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan sudah ditanyakan oleh para responden kita dan inilah waktunya kita berkolaborasi dengan narasumber kita. Iya. Tadi sudah masuk, berarti ada 4 pertanyaan ini Pendeta dan Ibu. Saya berharap Pendeta dan Ibu mencatat karena di studio ini sangat cepat. Tapi saya ingat pertanyaan pertama adalah apa yang harus kita perbuat, kontribusi kita terhadap efeknya yang besar ke masa depan. Silakan Pendeta dan Ibu menjawabnya. Oke. Kembali kepada mengenai masalah recycle ya, dan juga jangan membuang sembarangan ya. Salah satu yang kami buat ini, coba kita lihat ini. Bisa lihat ini. Ya. Ini ada botol, ya botol ya, entah botol jam atau apa, ya kami nggak buang, kami isi air dan Isi kemudian kami tanam ini apa? Daun bawang. Daun bawang tadinya ya pendek, sekarang sudah jadi tinggi. Iya. Ya. Jadi kami tidak perlu lagi beli daun bawang. Nah, kita punya pekerangan, banyak deer, banyak rusa. Iya. Jadi nggak bisa tanam apa-apa. Jadi kita tanam kangkung, selalu di porch. Porch itu tertutup ya. Kita tanam kangkung ini taruh aja di dekat jendela. Jadi kami taruh di pinggir jendela supaya dapatkan sinar matahari. Dan kalau lihat kami punya jendela banyak sekali botol-botol begini. Iya, botol-botol jadi dari botolnya tidak dibuang, bisa dipakai. Kemudian sampah ya, ini daun bawangnya ya tidak dibuang tapi ditanam, artinya ditaruh air. Tumbuh dia. Jadi kami nggak usah beli daun bawang. Ya ini caranya, ini salah satu cara ya, untuk recycle. Pakaian-pakaian anak-anak kita kumpulkan, recycle, kasih kepada orang-orang yang mungkin ke sepupunya yang lebih kecil, dan dari sepupunya bisa dikasih kepada orang lain. Itulah kita reuse. Iya. Pakaian-pakaian itu. Tadi ada tanyakan tentang minyak goreng. Ya, jadi minyak goreng kan tidak bagus untuk dipakai terus-terusan. Ya, nanti bisa jadi banyak. Jadi apa yang kami buat? Kami taruh di botol, ya. Kemudian kami dimasukkan dalam botol, kemudian dibuang bersama dengan sampah. Ya, yang lain. Jadi di tempat sampah yang di depan kampus kami ini. Iya, jadi kami sesudah penggunaan minyak goreng sesudah dipakai langsung taruh di botol tersebut, kemudian itulah yang dibuang. Dibuang, iya. Sebab itu bahaya sekali kalau misalnya minyak goreng dibuang, misalnya kita punya zinc, ya, itu yang membahayakan kepada saluran daripada pembuangan. Iya, saluran air. Ya. Plastik-plastik ya kita recycle. Tadi sudah kami terangkan bahwa apa yang perlu di recycle kami taruh di dalam kantong sampah yang putih. Sampah yang putih yang di recycle. Ya, sedangkan kantong sampah yang hitam ya itu adalah untuk betul-betul sampah. Jadi kita
bisa kemudian kalau kita bawa ke sana kita buang ke tempat yang tertentu. Dia ada tempat-tempatnya itu. Di Indonesia pun saya lihat juga banyak tempat-tempat yang apalagi di Jepang ditaruh di mana-mana tempat-tempat yang mana yang recycle apa semua. Jadi itu kita patuhi supaya itu bisa menjadi lingkungan itu jadi lebih ramah, ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya, dan saya percaya itu sudah menjawab pertanyaan daripada responden kita yang sudah ditanyakan tadi ya. Dan sebagian besar sudah dibahas juga di pembahasan yang dibawakan oleh Pendeta dan Ibu di dalam pembahasan yang tadi. Betul. Baik, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada para responden yang telah memberikan berpartisipasi. Dan bagus-bagus sekali jawabannya ya. Dan kita berharap semua orang-orang muda bisa mempunyai satu visi yang sama dengan mereka untuk boleh menjaga lingkungan hidup ya. Jadi terima kasih kepada orang-orang muda yang telah menjadi responden kita malam hari ini. Baik, saat ini kita akan membacakan polling yang telah diberikan. Pertanyaannya adalah, gaya hidup ramah lingkungan apa yang kamu sering lakukan? Di sini ada 4 jawaban dengan persentase masing-masing ya. Gaya hidup ramah lingkungan apa yang kamu sering lakukan? Mungkin sebelumnya kita minta teman-teman Hope Channel untuk boleh menampilkan di layar ya, supaya pemirsa sudah muncul dia. Baik, yang pertama itu menanam pohon. Ada 27% dari responden kita. Lumayan ya. Cukup baik ya. Kemudian menggunakan produk ramah lingkungan 20%. Dan menerapkan sistem reduce, reuse, recycle 40%. Wow, tinggi nih. Ini seperti yang tadi dijelaskan. Sudah banyak melakukan ya, bagus di dalam presentasi tadi ya. Yang terakhir, memperkenalkan anak tentang alam ada 13%. Wah. Jadi berarti orang-orang sudah mulai peduli akan lingkungan. Sadar lingkungan hidup ya. Wah, ini bagus nih ya. Jadi terutama yang menerapkan sistem reduce, reuse, dan recycle 40%. Kayak kita udah mulai harus komit untuk menjadi bagian dalam 40% ini nih. Ya, karena tadi saya lihat pada waktu Pendeta dan Ibu menampilkan botol gelas kaca itu dengan daun bawang itu, istri saya langsung, waduh, kita harus lakukan ini. Nah, mudah-mudahan lah nanti di rumah saya lihat banyak yang begitu. Ya, jadi luar biasa ini hasil polling kita pada malam hari ini. Dan juga Pendeta, ada pertanyaan yang masuk, yaitu ditanyakan adalah bagaimana berubah paradigma masyarakat kita kalau nyuci baju atau mandi itu harus berbusa. Nyuci baju, nyuci piring, nyuci apa. Harus ada busanya. Kalau rasanya nggak ada busa kok kayaknya belum bersih gitu ya. Mandi nggak ada busanya kayak nggak mandi. Nah, ini gimana merubah paradigma ini nih Pendeta? Karena tadi kan Pendeta dan Ibu katakan bahwa itu sebenarnya ada chemical yang merusak lingkungan. Nah, ini silakan Pendeta dan Ibu. Saya rasa untuk merubah paradigma diperlukannya pendidikan, ya. Jadi kalau kita sudah jelaskan pendidikan mengenai masalah berbagai macam bahaya daripada chemical dan sebagainya, maka itu yang menyebabkan seorang itu akan mempunyai keinginan untuk mengikutinya. Ya. Jadi berikan pendidikan, kemudian berikan teladan, ya, kemudian ya memberikan encouragement, ya, mendorong, ya, maka berbagai macam paradigma yang salah itu dapat berubah. Umumnya paradigma terjadi seorang punya paradigma fixed mind oleh kurang pendidikan. Jadi untuk itu diperlukan apa yang disebut behavior change, ya, yaitu ya pertukaran daripada behavior itu tergantung kepada pendidikan dan sering memerlukan suatu diskusi, ya, dialog, ya. Jadi melalui dialog mengenai bahaya, kemudian keuntungan dan sebagainya, orang bisa menimbang mana langkah yang terbaik. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang berpartisipasi dalam polling yang telah dilakukan tadi. Ya, terima kasih, dan juga Pendeta untuk jawabannya. Tetapi memang waktu kita sangat-sangat terbatas ya, karena adanya kebaktian kebangunan rohani sepanjang 2 minggu ini Pendeta. Oleh karena itu sekarang kita dengarkan closing statement dari Pendeta Kuntara. Silakan.
Ya, Tuhan telah menciptakan alam, ya, dunia ini dengan oleh sebab kasih-Nya, ya. Jadi kepada kita harus memeliharanya. Jangan kita merusak, ya. Dan kita mau supaya anak cucu kita dapat menikmati akan alam ini, maka kita harus mengajak anak-anak juga untuk dan cucu-cucu menikmati alam, kemudian memelihara alam, sehingga kita boleh merasakan kasih Allah yang luar biasa. Dan ini nilai-nilai rohani dan juga nilai-nilai memelihara alam itu dapat diturunkan kepada anak cucu kita. Terima kasih untuk closing statement-nya. Kami mengundang Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, kami diberikan lagi kesempatan untuk menyampaikan presentasi ini bagaimana kami dapat menjaga lingkungan. Biarlah kami sebagai umat Tuhan ini dapat menjadi satu contoh dalam lingkungan kami untuk mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, supaya semua dapat menjaga lingkungan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa minggu depan dengan judul yang sama dengan bagian yang kedua, ya. Iya. Keluarga dan lingkungan hidup bagian kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sehat selalu. Baik, kembali kami ingatkan kepada para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia menampilkan KKR.net Jakarta Conference Hope for Indonesia dengan tema Life Compass, Finding Direction and Purpose yang diselenggarakan pada tanggal 8 Maret hingga 23 Maret 2024. Setiap malam jam 18 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat dan pada hari Sabtu, pada hari Sabat jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Dan pada hari Senin, kita tetap akan menyaksikan acara Obsesi Hati yang dimulai setiap jam 19 WIB. Namun karena acara KKR ini, kita akan memulai acara pada jam 20 hingga 21. Baik, demikianlah akhir dari acara kita. Sebelumnya kami mohon maaf dari tim redaksi Obsesi Hati dan juga Hope Channel Indonesia oleh karena waktu kita menjadi 1 jam yang harusnya 1,5 jam. Nah, tetapi kami percaya banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh para pemirsa walaupun jam tayang kita agak sedikit berkurang selama KKR ini. Dan jangan lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang selalu setia menyaksikan acara Obsesi Hati dari Senin malam ke Senin malam, ya. Terlebih kepada narasumber kami, Pendeta dari Pendeta Kuntaraf yang selalu membawakan materi pembahasan dengan sangat luar biasa. Dan sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia, tim Hope Channel yang bekerja keras sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.